Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu dengan induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Akan tetapi sebelum membahas mengenai induksi, kita akan membahas suatu prinsip yang digunakan untuk membuktikan induksi matematika, yaitu prinsip terurut rapi atau well ordering principle dari bilangan asli. Diketahui suatu deret aritmatika 4 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya ditambah 2n plus 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Nah, langkah-langkah untuk induksi matematika yang pertama adalah tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Jadi nanti untuk menyelesaikan pembuktiannya, induksi matematika memerlukan 3 langkah tersebut. Nah, dari deret aritmatika ini kita akan membuktikan apakah deret ini merupakan suatu pernyataan yang benar dengan langkah-langkah yang sudah diberikan. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama. Tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Nah, berarti kita ganti n-nya menjadi 1. Nah, perhatikan di soal, kita hanya menggunakan yang dari 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Ini yang akan kita gunakan untuk membuktikan apakah n sama dengan 1 itu bernilai benar, ya. Oke, kita masukkan ke dalam jawabannya. Berarti 2n berarti 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah n. Berarti n kuadrat menjadi 1 kuadrat ditambah 3n. Berarti 3 dikali 1. 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 1 kuadrat kan 1 ditambah 3 kali 1 3. Berarti 1 tambah 3 4. 4 sama dengan 4, berarti ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Berarti pernyataan ini bernilai benar. Jadi buat teman-teman, kalau pernyataan pertama sudah salah, teman-teman tidak perlu melanjutkan ke langkah 2 maupun 3. Tapi kalau ini benar, kita perlu membuktikan ke pernyataan atau ke pembuktian yang kedua, yaitu mengganti n dengan k. Sama dengan yang langkah pertama, kita ganti n-nya menjadi k. Nah, di sini kan masih 2n plus 2. Kita ganti menjadi 2k ditambah 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Berarti menjadi k kuadrat kemudian ditambah 3k. Ini ya. Nah, pernyataan ini kita anggap kita asumsikan bernilai benar ya, yang langkah kedua. Lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah langkah yang paling panjang di antara langkah pertama dan yang kedua. Langkah yang ketiga adalah n sama dengan k ditambah 1. Maka kita tuliskan dari pernyataan yang nomor 2. Tulis ulang 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya ditambah 2k plus 2. Nah, kemudian langkah yang ketiga di sini berlakunya ditambah 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Tapi n-nya kita ganti menjadi k plus 1. Di sini kan 2n, berarti 2 kali k plus 1 kemudian ditambah 2. Ini ya, ditambah 2. Kemudian sama dengan n kuadrat, berarti n-nya kita ganti lagi n kuadrat, berarti n-nya kan diganti k plus 1, berarti k plus 1 kuadrat ditambah 3n, berarti ditambah 3 kali k plus 1. Nah, kalau sudah, kita lihat dari 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai 2k plus 2, ya, pernyataan ini
adalah sama dengan pernyataan yang kedua. 4 tambah 6 tambah 8 sampai dengan 2K plus 2 adalah hasilnya K kuadrat plus 3K. Lihat coba. Nah, ruas kirinya sama ya. Ini dengan pernyataan yang di sini. K kuadrat plus 3K. Maka bisa diganti dengan K kuadrat. Di sini kita tuliskan K kuadrat plus 3K. Nah, baru kita tulis ulang. K kuadrat plus 3K. Kemudian ditambah 2 kali K. Berarti 2K. Kemudian ditambah 2 kali 1 ditambah 2. Ditambah 2. Kemudian sama dengan, nah ini K ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kali K plus 1. Nah, pernyataan dikatakan benar jika ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka kita selesaikan dulu ruas kirinya. Menjadi apa? Jumlahkan yang variabelnya sama ya, yang ruas kiri. Nah, di sini berarti K kuadrat ditambah 3K tambah 2K sama dengan 5K ditambah 4. Ini ruas kiri. Sekarang kita hitung yang ruas kanan. K plus 1 kuadrat. Ingat ya, operasi untuk K plus 1 kuadrat berarti menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Kemudian ditambah 3 kali K. 3K ditambah 3 kali 1 menjadi 3. Kemudian ruas kirinya K kuadrat plus 5K plus 4 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 3K. 5K ditambah 1 tambah 3 ditambah 4. Oh, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti pernyataan ini juga bernilai benar. Maka terbuktilah pernyataan ini bahwa pernyataan ini bernilai benar karena langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 terpenuhi. Perhatikan contoh yang nomor 1. Berarti kita nanti akan membuktikan bahwa 2n-1 sama dengan n kuadrat. Langkah yang pertama, n sama dengan 1. Berarti kita ini ganti menjadi angka 1 ya, n-nya. Menjadi 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Berarti 1 kuadrat. Kita hitung 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 1, 1 ya, sama dengan 1 kuadrat itu kan 1. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti dia pernyataannya benar. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Kita asumsikan benar untuk n sama dengan k, berarti n ini kita ganti menjadi k. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2n-1 menjadi 2k-1 sama dengan ini kan n kuadrat, berarti sama dengan k kuadrat karena n-nya kita ganti menjadi k. Nah, kita anggap bahwa pernyataan ini bernilai benar. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mengganti n menjadi sama dengan k ditambah 1. Kita tuliskan ulang pernyataan dari nomor 2. Nah, berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2k min 1. Nah, di soal ditambah 2n-1 ini ya. Berarti n ini kita ganti menjadi k plus 1. Menjadi 2 kali k plus 1 kemudian dikurangi 1. Sama dengan n kuadrat. Berarti n-nya kita ganti menjadi ini, k plus 1 kuadrat. Ya, ingat k plus 1 dalam kurung ya nulisnya. Nah, dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2k min 1, dia itu sama dengan ini, k kuadrat. Ini ya, pernyataannya sama dengan di nomor 2. Nah, sama dengan k kuadrat. Berarti kita tuliskan k kuadrat ditambah, kita hitung 2 kali k berarti ini ya 2k. Kemudian ditambah 2 kali 1 ditambah 2 dikurangi 1. Kemudian ruas kanan k plus 1 kuadrat. Nah, kemudian pernyataan ini akan benar jika ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita hitung dulu yang ruas kiri. K kuadrat tambah 2K ditambah 2 min 1
plus 1. Nah, ini K plus 1 kuadrat. Ingat ya, operasinya adalah kalau ada A plus B kuadrat, maka menjadi A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat. Berarti untuk K plus 1 kuadrat juga sama. K kuadrat ditambah 2 kali K kali 1 menjadi 2K ditambah 1. Ya. Nah, kita lihat, oh ternyata ruas kiri dengan ruas kanan hasilnya sama. Berarti pernyataan ini juga dinilai benar. Maka pernyataan ini terbukti.